Dung 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 dung. Dung 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 dung. Ah, halo viewers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi viewers dengan saya di part 3 tentang pendudukan Jepang. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Cuman ada cumannya nih, kayaknya bagian 3 ini agak panjang ya. Mungkin ada lanjutannya di video berikutnya. Jadi stay tune di channel saya yang WAW ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya dan tekan tombol lonceng untuk menantikan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, oke, baiklah. Banyakan oke-nya. Oke, oke lagi. Sorry. Baiklah, kita mulai ya. Pada part sebelumnya nanti linknya ada di atas ya, jangan lupa. Linknya ada di atas. Oke, pada bagian 3 ini kita membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia atau Nusantara atau di Hindia Belanda ketika itu namanya. Adalah seperti yang pertama. Pada bidang politik, ya, membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah tiga wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh militer. Ya, karena memang mereka tidak memiliki administrasi sipil yang baik, jadi semuanya dipegang oleh Gunseikan, yaitu sebagai gubernur jenderalnya atau ya penguasa militer seperti mungkin kayak Pangdam ya, panglima daerah militer seperti itu kalau di Indonesia namanya. Oke. 3 wilayah yang berpusat di di Sumatera, di Bukit Tinggi, kedua di Jakarta atau Batavia, dan ketiga di Makassar, di mana masing dipimpin oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sumatera dipimpin oleh Angkatan Darat ke 25 atau 18 atau saya lupa. Kemudian Angkatan Darat di Jakarta, di Pulau Jawa, sedangkan di Makassar atau Ujung Pandang dipimpin oleh Armada Ketiga Angkatan Laut atau Kaigun, ya kan? Kemudian wilayah Indonesia kemudian dibagi menjadi 10 kepresidenan. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertingginya tetap dipegang oleh orang Jepang dalam sebuah lembaga yang dibentuk oleh Jepang itu sendiri. Kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chousang-in pada 1 Agustus 1943. Membentuk namanya Putra atau dikenal sebagai Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Who is Amerika, United Kingdom, who else? Australia dan lain sebagainya, dan juga Belanda. Nah, mengganti Majelis Islam, membentuk namanya Majelis Islam ala Indonesia untuk menarik simpati masyarakat Indonesia yang Muslim. Kemudian nanti berganti menjadi Masyumi, Majelis Masyumi itu apa ya, Muslimin Indonesia belakangnya saya lupa, Majelis Syuro atau apa itu, saya lupa. Membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Nah, ini pada bidang politik, tapi tujuannya tetap sama. Mencari atau menggalang dukungan kepada publik pribumi untuk mendukung Jepang dalam perang. Seperti yang kita ketahui, perang itu membutuhkan banyak biaya, tidak hanya biaya tapi sumber daya manusia yang tentunya harus dilatih. Dan dilatih itu juga butuh biaya, nggak gratis. Gitu. Nah, kita ambil contoh yang poin ketiga, mengangkat tokoh publik. Jadi tokoh publik ini dilibatkan mungkin sebagai prasyarat ya, syarat bahwa orang Jepang itu tidak menguasai secara utuh, walaupun pengawasnya tetap sama orang-orang Jepang. Oke, itu. Untuk lebih detailnya mengenai tadi atau ada yang ditanyakan, silahkan isi kolom komentar ya. Dan jangan mengandalkan referensi itu dari saya saja, bisa kalian cari referensi di media cetak seperti surat kabar dan sebagainya, atau buku-buku ya di perpustakaan, dan boleh melalui media-media online yang tentunya harus terverifikasi.
Sebagai contoh, seperti salah satu ya, historia.id atau nonton Inspect History ataupun channel-channel sejarah tapi yang cukup kredibel. Oke? Walaupun bukan saya tidak meremehkan yang lain, tidak. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Ibaratkan harus punya plan B. Ibarat juga seperti kita nyari gebetan jangan satu, banyak kalau bisa. Nanti baru kita menentukan siapa yang terbaik. Kadang-kadang jahat, tapi ya nothing tulus kan. Oke, lanjut. Bidang politik. Sekarang lanjut ke bidang ekonomi. Membentuk KUMIAI, Koperasi Pertanian, kemudian bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak, SDA, sumber daya alam Indonesia dikuras untuk kepentingan pemerintah Jepang. Oke. As we know, Indonesia pada masa kolonial itu penghasil minyak, penghasil perkebunan, dan juga pertanian. Dan 3 komoditas itu adalah yang dibutuhkan dalam peperangan. Tentara bisa berperang kalau nggak makan. Ya, itu terjadi dalam sejarah. Di mana Napoleon kalah perang karena logistiknya hancur. Kemudian Jerman di Afrika Utara hancur karena logistiknya juga kurang, gitu kan. Selain itu, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Maksudnya apa tanaman jarak ini? Ya, dimanfaatkan sebagai pelumas senjata ataupun bahan bakar. Tuh. Dan juga dalam bidang ekonomi, dibubarkannya bank sentral atau The Javanese Bank atau bank-bank milik pemerintah Hindia Belanda itu dilikuidasi, diganti namanya menjadi Bank Jepang. Termasuk juga mata uangnya. Mata uang Belanda tidak berlaku, tapi diganti dengan mata uang Jepang atau yen. Secara dampak dalam bidang ekonomi, saya menjelaskan secara sederhana saja ya. Secara ekonomi, ya memang sistem ekonomi Indonesia pada masa itu sangat rusak karena Jepang mengutamakan kepentingan militer daripada kepentingan sipil. Itu sebabnya nanti ada perkembangan mengenai pembunuhan diri sendiri. Gitu. Kalau bicara sumber daya alam habis ya sebenarnya nggak dikuras habis sih, tapi dimanfaatkannya lebih kepada militer. Contoh, tidak banyak yang tahu kalau di Pulau Jawa pernah terdapat tambang batu bara. Nah, ya, tidak banyak yang tahu. Di Jawa itu ada tambang batu bara bernama, bukan bernama sih, tapi lokasinya di daerah Bayah, di Banten Selatan. Kemudian ada tambang emas di daerah yang tidak terlalu jauh, di Kotok, wilayah selatan. Itu juga pada masa pemerintahan Jepang dimanfaatkan untuk apa? Untuk kepentingan perang. Di mana barang-barang tersebut akhirnya dikapalkan dan dikirim ke induknya, ke Pulau Jepang. Seperti itu. Itu adalah gambarannya. Tapi bagaimana caranya? Apakah secara SDM itu kita nggak ada punya dampak? Ada nanti di yang lain. Ini bidang ekonomi ya. Nah, di bidang militer ini pada dasarnya kehidupan masyarakat dan politik di era, memang si partai politik dibubarkan, tapi pada masa pendudukan Jepang, yang paling ditakuti oleh para masyarakat dan terutama tokoh-tokoh pergerakan adalah Kempeitai. Kempeitai ini adalah polisi militer ya. Ya, mungkin dikatakan seperti polisi rahasia macam Gestapo dan sebagainya, tapi Kempeitai ini adalah unit polisi militer yang secara struktural di bawah militer ya, tentara reguler gitu. Beda dengan Gestapo. Kalau Gestapo ini kan dia polisi rahasia yang cenderung di bawah SS ataupun lain sebagainya. Tapi itu menurut saya ya. Tapi kalau misalnya saya salah, silahkan dikoreksi ya. Oke. Yang Kempeitai ini tujuannya adalah mengawasi gerak-gerik orang-orang Indonesia, terutama mencari mata-mata. Itu dicurigai. Dan markasnya itu yang salah satunya markas Kempeitai itu ada di Pejambon ya, yang sekarang menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Selain itu, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer. Setelah Gatot Mangunpraja itu mengusulkan kepada pihak Jepang agar dibentuk militer.
Tujuannya apa? Ya, Jepang juga masuk akal, menurut Jepang masuk akal, karena mereka juga nggak mungkin menggunakan tentara mereka sendiri atau satuan mereka sendiri untuk menjaga wilayah mereka, wilayah yang sudah dikuasai. Sehingga dibentuklah namanya peta, Yugun, Heiho, dan lain sebagainya sebagai tentara cadangan mereka. Walaupun sesungguhnya tentara cadangan Jepang sendiri secara reguler ada yang berasal dari Korea juga. Mm. Kok bisa? Ya karena ketika itu kan Korea dikuasai oleh Jepang sejak tahun 1910. Dan terlebih lagi banyak divisi-divisi Jepang ini yang tertahan di Cina. Karena Cina itu kan luas 2 kali dari Jepang, gitu kan. Ya 1 atau 2 kali dari Jepang. Jadi banyak tentara mereka yang terfokus ke sana dan terpencar seperti itu. Itu gambarannya. Secara positif iya, ini menjadi cikal bakal munculnya TNI. Walaupun bisa dibilang juga induk dari TNI sendiri akarnya dari 2, yaitu peta, Heiho atau Jepang, dan KNIL alias Eropa. Jadi 2 pemikiran militer, 2 induk dari TNI itu dari 2. Dari Eropa dan Jepang. Itu salah satunya. Oke? Kok masuk sih? Itu. Oke, selanjutnya. Oke, itu akhir dari part ketiga. Baiklah, viewers sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya ceritakan ya, karena satu, literasi itu penting. Jadi cobalah untuk membaca buku ataupun artikel-artikel mengenai sejarah. Yang saya tampilkan ini hanyalah poin-poin dari materi yang ingin saya sampaikan kepada viewers sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi materi, baik dari segi pengucapan, penyampaian, ataupun penampilan dalam video ini, termasuk materinya juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun saya tidak menutup pintu untuk kritik dan juga saran buat saya khususnya dalam hal membuat video tentang sejarah. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel saya agar saya bisa membuat channel ini yang lebih menarik lagi. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.